Kita lanjutkan pada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah hikmah yang ke 227. Qala, berkatalah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi darini amin, sampai kepada hikmah yang khairul, berbunyinya begini: khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baik ilmu adalah yang disertai dengan rasa takut. Artinya kapan seseorang punya ilmu tersebut ternyata menjadikan takut kepada Allah, maka itu sebaik-baik ilmu. Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa semua ilmu itu manfaat. Baru akan menjadi tidak manfaat jika kita mengambil ilmu dengan cara yang salah. Biarpun katanya ilmu tafsir, ilmu hadis, kalau salah cara mengambilkan, tujuannya salah, adalah tetap apa tadi? Saya ngantuk. Mengambil ilmu yang, jadi gini, kalau cara ngambil ilmunya salah, makanya ilmunya jadi nggak manfaat. Caranya ngambil ilmu dengan cara tidak, mulai dari rizkinya haram, niatnya jelek, ilmu yang tidak manfaat. Kemarin disebutkan semua ilmu itu manfaat. Semua ilmu manfaat. Cuma di antara ilmu-ilmu yang disebut manfaat tadi ada tingkat-tingkatannya. Pokoknya gini loh. Jika ilmu itu semakin menjadikan engkau takut kepada Allah, maka itu sebaik-baik ilmu. Menjadi takut kepada Allah itu, takut kepada Allah itu maknanya luas. Bukan sekedar takut di saat dia menyebut nama Allah saja, tidak. Bahkan dengan ilmunya itu ternyata menjadi dia itu berhati-hati. Karena merasa bahwasanya setiap langkah-langkah dalam menerapkan ilmu itu ada hitungannya di hadapan Allah. Jadi kalau ilmu itu tidak menjadikan orang itu takut kepada Allah, maka itu namanya bukan ilmu. Sebab harus ada talazum antara takut kepada Allah dengan ilmu. Sebab dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Artinya selagi orang punya ilmu, mestinya harus takut kepada Allah. Nah, kalau orang punya ilmu gak takut kepada Allah, pasti ini salah, bukan berilmu. Tapi dia alim, oh enggak. Anda harus paham makna ilmu di sini begini loh. Mengetahui, tapi kalau tidak membuahkan sesuatu, maka itu bukan sebuah pengetahuan. Orang mengatakan nggak ada guna ilmumu, pasti ngomong gitu. Coba, ada seorang berjalan, penat dia, kemudian dia menemukan sebuah gua. Wah, enak sekali buat istirahat. Baru masuk gua, ternyata masuk di situ melihat tulang belulang. Ada tulang, bahkan katanya ada daging-daging sisa-sisa, banyak tulang. Wah, apa yang dia pahami? Ini berarti markasnya harimau ini. Dia tahu. Kemudian setelah itu, sudah tahu begitu, dia masih enak-enak tidur di situ. Dia masih enak tidur di situ. Betul, harimau datang, diseranglah dia. Padahal dia sebelumnya sudah melihat tanda-tanda. Coba disimpulkan, orang begini ini adalah melihat seolah-olah dia mengerti, tapi dia tidak mengerti dengan sesungguhnya. Karena apa? Ilmunya tidak membuahkan sesuatu yang berarti bagi dia. Mau dia tahu tapi tidak mau pergi. Mestinya kalau dia paham, ini kacau ini, wah ada tulang belulang, langsung pergi, kan begitu mestinya. Kurang lebihnya begini kalau kita gambarkan yang lainnya. Banyak contoh kita sehat semuanya semoga.
agak sakit kepala, kemudian di hadapannya, wah ini satu tablet obat. Atau anggap seorang dokter yang paling hebat ilmunya, wah dia sekolahnya ranking terus, tahu obat sakit kepala, tahu dia, oh dia ilmunya wah hafal sudah, langsung ini, dia sendiri sakit kepala. Kemudian ternyata dia hanya ketahui, oh ini mana, oh ini obat sakit kepala, dibiarkan begitu saja. Dia tetap sakit. Sekarang apa bedanya dengan dokter yang tahu ini obat, kemudian dia sakit kepala lalu gak minum, dengan si bodoh yang sebelahnya gak ngerti kalau itu obat, makanya dia gak minum. Ayo, si bodoh gak tahu kalau itu obat, karena dia gak tahu itu obat maka dia tidak minum, hasilnya si bodoh tetap sakit kepala. Si pinter yang ngerti obat, dia ngerti itu obat, katanya pinter dia, dokter dia itu obat, tapi gak minum, hasilnya apa? Sama kayak si bodoh. Sama, ilmu kalau tidak menjadikan orang itu khusyuk takut kepada Allah, maka bukan ilmu. Ilmu apa saja sebetulnya, kan kaidahnya kemarin, semua ilmu kan manfaat. Ilmu apa saja, makanya kalau diambil ilmu dengan benar, maka pasti akan menjadikan dia khusyuk kepada Allah pada akhirnya. Apalagi ilmu syariat nanti, sama ilmu syariat pun kalau diambil dengan cara yang nggak benar, lalu menjadi ilmu yang tidak manfaat, tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, tapi semakin kurang ajar kepada Allah. Biarpun ilmu yang dipelajari adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan seterusnya. Nah, ini seolah-olah di sini disebutkan khairul ilmi, sebaik-baik ilmu, berarti seolah-olah ada ilmu yang nggak baik di sini. Nggak ada, semua ilmu baik, mesti baik. Semua ilmu menjadikan orang takut kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana tentang ilmu penemuan galaksi segala macam, apa planet-planet, ilmu cuma ini kan bagaimana? Yang menemukan orang barat dan sebagai orang-orang hebat, penemu. Jawabannya sama. Semestinya orang yang menemukan itu kan berarti orang itu kan ngerti tentang sebuah petunjuk, dan petunjuk itu mengarah kepada sesuatu yang ditunjukkan. Ad-dal sama madlul, sandi menuju kepada tujuan, kan begitu seharusnya, sederhananya begitu tuh. Jadi kalau orang tahu itu sandi mengarah kemana, gimana kita membayangkan gambar? Gini saja, saya lapar, warung tuh, saya pengen cari warung, tak tanya apa, saya lapar, Anda mobil, coba apa yang Anda lihat? Anda akan mencari warung, tak tahu ada warung soto, saya berhenti. Berarti saya yang melihat warung soto, ibaratnya seorang ilmuwan menemukan satu penemuan baru. Tapi kalau ilmunya tentang penemuan baru tidak menghantarkan dia untuk masuk ke warung soto lalu makan soto, maka bukan ilmu. Penemuan yaitu kalau tidak menjadikan dia kenal Allah, maka dia sebenarnya bukan ilmu. Hanya sampai di situ saja. Semestinya yang ada, coba ada orang berpikir tentang bagaimana tentang manusia, organ manusia. Manusia nggak bisa buat, kita lihat organ bagaimana yang diinjak, jempol, yang jerit, mulut, macam-macam. Suka lidah kambing dengan lidah saya bedanya apa? Tapi gigi ini bisa bedain kalau ini lidah saya, lidah kambing. Ini lidah kambing, ini lidah saya, beda. Terus kalau kita berpikir ini bukan hanya tapi kalau orang cerdas betul, pinter, subhanalladzi khalaqa hadza. Sungguh luar biasa yang menciptakan ini semuanya. Ngelihat gunung menjulang tinggi, ngelihat ini, penemuan itu akan menjadikan mereka semakin kuat imannya. Kalau bicara tentang ilmiah, hal-hal ilmiah, penemuan baru. Kemudian melihat planet 7 planet, mestinya apa? Langsung kebayang ciptaan Allah yang agung.
Apalagi bicara di mana neraka, di mana surga, tentu sangat wong bukan surga neraka aja kita tidak tahu. Kan dalam akidah kita surga telah diciptakan oleh Allah. Neraka sudah diciptakan. Di mana tempatnya? Planet aja kita tidak bisa jangkau semuanya, ngomong terus juga di mana neraka di mana. Mau pergi ke sana. Allah menciptakan yang berbeda. Kita tidak paham dengan ciptaan Allah yang saat ini kita saksikan. Tak taunya tahun 80-an atau 70 berapa tuh ada teleskop Hubble telah menjangkau katanya lebih daripada 7 planet. Loh, apalagi itu di sana? Lebih dahsyat lagi di sana. Oh, gitu loh. Mestinya kalau orang sungguh agung ciptaan Allah. Tinggal begitu. Ngelihat gunung meletus, gempa bumi, begitu mudahnya Allah kalau ingin menghancurkan kita. Terus ya, jadi pengetahuan itu harus membuahkan sesuatu. Ya, apa hasilnya? Antara dal sama madul, ini pemberi petunjuk. Madulnya adalah kepada Allah. Nah sama urusan bisnis, urusan kerja, urusan ilmu apa? Ilmu kedokteran, ilmu teknologi, apa saja. Kalau orang mempelajarinya karena Allah dengan cara yang benar, itu semua akan menghantarkan dia, menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Nah takut kepada Allah bukan berarti orang yang merunduk lalu menangis itu saja. Tidak. Takut kepada Allah akan menjadikan langkah-langkahnya dengan ilmu itu akan sesuai dengan petunjuk Allah, menjadi yang satu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia benar. Nah itulah tujuannya. Karena dia ngerti, aku punya ilmu kedokteran, aku punya ilmu arsitek, aku punya ilmu apa saja. Nah, di saat aku mengambil ilmu ini karena Allah. Coba apa langkahnya di saat dia sudah mendapatkan ilmu? Apa yang dilakukan oleh orang yang kenal Allah dengan ilmunya ini? Ilmu itu menjadikan semakin dia takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah apa? Dengan kesuksesan, dengan ilmunya menjadikan semakin banyak bersedekah. Karena apa? Dengan sedekahku semoga aku menjadi selamat di akhirat. Aku menolong orang, tidak akan dusta, tidak akan berkhianat, tidak akan bohong. Dan semua ilmu itu punya fungsi semacam itu. Kalau seorang menyadari tentang ilmu tersebut, maka ilmu itu akan menjadikan dia takut kepada Allah, maka itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak mengerti, tidak sampai kepada madulnya, hanya sekedar tahu ilmu tapi nggak membuahkan sesuatu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Bukan ilmu, biarpun kata yang punya ilmu tapi sebenarnya tidak punya ilmu. Makanya apa yang diambil faedah dari penemu-penemu barat tentang itu semuanya? Wah, berguna untuk manusia saja, tapi tidak berguna bagi dia di akhirat. Padahal seorang muslim mukmin kalau dia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, lihat, dia sadar yang bermanfaat kemanusiaan secara umum, maka ketahuilah dia akan dapatkan pahala nanti di akhirat. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah itu adalah hal yang baik, sesuatu yang kebaikan atau penemuan-penemuan, mendalla ala khairin, atau apa saja yang membuat satu kebaikan yang bermaslahat untuk umat, maka dia akan dapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu hendaknya harus menjadikan orang semakin takut kepada Allah. Semakin dia kenal Allah, semakin hati-hati, nggak sembrono. Ilmu tentang apa saja mestinya seperti itu. Apalagi tentang ilmu tentang agama, tentang ilmu bagaimana mengenal Allah, mengenal akhirat, tentang siksa dan neraka dan seterusnya. Nah itu secara umum ilmu apapun, gini loh kaidahnya, selagi ilmu itu ternyata menjadikan kamu kok semakin baik kepada Allah, berarti itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang paling baik. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya. Setelah kenal Allah, ilmu ekonomi oke, ilmu bisnis, dia berbisnis bagaimana? Oke, bisnis, cari duit yang banyak. Cuman dia selalu ingat Allah. Ilmunya ini bagaimana ilmu manfaat. Ternyata dengan ilmu bisnisnya dijadikan sebab dia semakin dekat kepada Allah dengan berdermanya yang banyak. Berarti dia itu berguna, dia mengetahui ilmu dan dia bisa menjalankan ilmu lalu berguna. Tahu obat dimakan, sembuhlah dia. Dan seterusnya. Baik. Biasanya cuman karena kita hubungkan dengan sebelumnya perkataan Ibn Athaillah sebelumnya, bahwasanya semua ilmu ada dasarnya adalah manfaat. Cuman biasanya kalau sudah innama yashallaha min ibadil ulama'u itu dikhususkan kepada ilmunya ulama tentang akhirat. Jadi ulama yang kenal akhirat. Dan memang betul
Itu tidak salah, tapi bukan berarti yang lain tidak bisa dimasukkan ke sini. Ilmu akhirat, ilmu kitab, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu itu semuanya. Tapi begitu sebaliknya. Katanya dia pakar akidah, debat hebat, fikih jago, ngerti kalau sholat duha itu hebat pahalanya, ngerti kalau tahajud itu gede pahalanya. Tapi kalau tidak ngamalkannya, hasilnya sama dengan yang bahlul tadi. Yang tidak ngerti, seperti orang yang tidak mengerti, karena ilmunya tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Hasilnya sama dengan yang tidak tahu lalu dia tidak sholat malam, dengan yang tidak tahu lalu tidak duhaan, dan yang tidak tahu kemudian tidak melakukan amalan-amalan yang lainnya. Sama nggak ada. Karena apa? Apa bedanya? Hanya bedanya adalah yang punya, yang ngerti tapi tidak sampai kepada kenal Allah, dia lebih gede hukumannya di hadapan Allah. Itu hujjah alaihi, ilmu syariah ya, ilmu agama. Nah, jika orang punya kesadaran akan makna ini, makna semua ilmu bermanfaat, kemudian ilmu itu hendak menjadikan dia dekat kepada Allah, semua akan berpikir dengan ilmunya masing-masing. Semua ilmu bisa dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kami serukan, bahwa Allah Maha Kasih dan Maha Adil, akan selalu memberikan kepada hambanya pintu-pintu menuju surga yang berbeda-beda antara orang dengan orang, termasuk dengan ilmu-ilmu tersebut. Sebetulnya seorang yang diberi ilmu kedokteran itu, ilmu itu berbunyi, masuklah engkau ke surga dengan ilmu kedokteran. Ilmu psikologi, ilmu yang lainnya, apapun hendaknya dia itu menuju surga dengan ilmunya. Jangan sampai ilmu hanya sekedar pengetahuan, tidak membuahkan apa-apa. Kalau tidak membuahkan apa-apa, betul namanya ilmu yang tidak manfaat dan bukan sebaik-baik ilmu. Karena sebaik-baik ilmu, khairul ilmi adalah, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menjadikan dia semakin takut kepada Allah, dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang disebut dengan arif billah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Orang yang kenal Allah, untuk bisa mengenal Allah, melihat Allah dengan hatinya, tidak harus di saat membaca Al-Quran. Cukup melihat semut yang merayap sudah menjadikan dia ingat Allah. Melihat apapun menjadi ingat Allah, sampai dikatakan ma ra'aitu manadartu syai'in illa ra'aitullaha fih. Aku tidak melihat satu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Bukan maksudnya Allah tinggal di situ, tidak, menjadikan dia langsung tembus ingat Allah. Seni ukir, seni lukis, bunga-bunga dan sebagainya. Kalau kelas kami, saya ini nggak paham dunia seni lukis, ya biasa saja. Saya tidak bisa membedakan lukis yang 1 miliar sama yang 10 juta itu nggak ngerti. Sebelumnya saya pokoknya mau gambar bisa. Tapi juga pelukis yang udah ngerti, langsung yang kebayang apa? Hebat siapa yang melukis. Bukan hanya terkagum-kagum dengan lukisannya, enggak. Hebat yang melukis. Di mana orangnya? Saya akan cari karyanya dia. Kan begitu. Ini makanya itu ilmu itu begitu, menghantarkan. Masa ngelihat semesta yang agung begini tidak menjadikan dia kenal Allah? Makanya seperti orang yang tidak punya ilmu, berarti yang menjadikan dia kepada Allah. Yang ilmunya tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah, maka sesungguhnya itu bukan ilmu yang hakiki. Dia tertipu dengan ilmunya. Apalagi kadang menjadikan dia sombong, apalagi menjadikan dia membuat kerusakan di muka bumi, bukan untuk kebaikan kemanusiaan, atau memang untuk kebaikan kemanusiaan tapi bukan karena Allah, maka dia belum kenal Allah, maka ilmunya tidak menjadikan khusyuk, tidak menjadikan dia kenal Allah, maka ilmu sia-sia. Ilmu sia-sia. Sehingga di sana ada orang-orang masuk Islam gara-gara melihat ombak. Melihat ombak, tentang ombak yang bergulung-gulung, ada masuk Islam. Ada masuk Islam dengan melihat bencana,
Ada masuk Islam dengan macam-macam, dengan melihat apa yang terjadi di semesta ini menjadikan mereka masuk Islam. Banyak orang semacam itu. Tidak harus mereka membaca Al-Quran, oh tidak, tidak harus membaca Al-Quran. Akan tetapi begitulah, karena Allah telah bimbing dia, ilmu apapun yang dipelajari menjadikan dia kenal Allah SWT. Bahkan bisa dijadikan untuk mengenal Allah, dan lebih dari itu bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ujungnya, finalnya. Ilmu apapun hendaknya dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah begitu, berarti dia menjadi kenal, menjadi khasyah, takut kepada Allah. Karena ilmu apapun harus aku jadikan untuk kenal Allah. Ilmu politik, ilmu kedokteran, kedirgantaraan, apa arsitek, segala macam, saya pastikan ilmuku akan aku gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk aku nanti di akhirat, kan? Selamat. Siapapun bisa masuk surga dengan ilmunya. Anda punya ilmu apa? Ayo. Ilmu pertanian, ayo. Bisa dong. Petani intensif, serius, cocok tanamnya bagus, zakat, sedekah, nolong orang, kaum muslimin, wah hebat. Ini niatnya toh di dalam hati, urusannya dengan Allah, Allah. Dan jangan dianggap tidak ada banyak manusia semacam itu, karena memang hatinya sudah hidup. Coba orang kalau dia hidup itu yang dipikirkan adalah bagaimana kemaslahatan, bukan egois lagi, bukan ego lagi yang dipikirkan. Selalu kemaslahatan, kesadaran dalam hatinya, terus kemaslahatan umat yang dipikirkan. Apapun, pernahkah diceritakan di majelis ini, kesadaran itu penting, rindu berbuat baik itu penting, hati yang hidup contoh. Kita cerita, ada dua orang yang berbeda, satu orang kaya, satu orang fakir. Ada satu yang memberitakan bahwasanya ada penemuan tentang jenis kompor dengan cara yang sederhana, dan itu sangat luar biasa, sangat mudah. Jadi orang nggak kebingungan tentang gas dan sebagainya, karena bisa dengan murah meriah. Dua orang yang berbeda, kedengaran di kuping kita. Yang satu, wah ini bagus kalau diproduksi, bisa laku keras ini. Yang satu, biarpun dia orang fakir, lihat yang ada di hatinya apa? Wah kalau memang betul ini terwujud, alangkah indahnya banyak orang-orang fakir yang tertolong. Beda cara pandang. Yang satunya hidup hatinya, jadi apapun yang dia lihat bagaimana maslahat umat. Yang ini tidak egois, bagaimana saya dapat duit. Ayo, nah, kita tuh sering begitu, hanya ego kita yang kita, bukan bagaimana maslahat umat. Yang satu, wah kalau betul ini produksi kompor semacam itu bisa dibesarkan, alangkah banyaknya orang-orang kampung-kampung yang tertolong dengan biaya mudah untuk bisa memasak, menanak nasi dengan benar. Yang satu enggak, wah ini kalau bisa kita produksi bisa jadi duit. Tuh. Padahal dilihat sama, hanya kompor. Hasilnya dalam urusan dunia sama, dikembangkan. Tapi buahnya beda. Pahala sama bukan pahala. Kayak begitu kurang lebihnya. Jadi yang ada di otak, di hati kita itu apa? Kalau kemaslahatan umat untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini makna ilmu. Pernah juga kita menghadirkan contoh, dua sekawan, supaya gamblang, biar sama-sama ilmu tapi belum tentu menghantarkan pada Allah semuanya, karena niat yang benar. Dua sekawan sekolah teknik elektro, Masya Allah, selesai S1 jago semua. Dua-duanya hebat untuk membuat sound yang paling bagus, sound terbagus. Betul, dikenal ini. Dan kebetulan di kampus itu sudah menunggu mana mahasiswa yang handal, yang hebat untuk dipesan buat sound itu, pengeras suara. Yang si A memang ya sudah, pokoknya harus kerja. Si B punya prinsip, aku tidak akan buat sound kecuali untuk kebaikan. Punya prinsip dia. Kalau tidak untuk kebaikan, tidak, daripada saya tambah dosa. Yang satu enggak, asal saja. Padahal belanjanya bareng, waktu kuliah bareng, makan bareng, lihat. Belanjanya ke Glodok bareng. Belanja bareng, semuanya pulang bareng, diangkut mobil bareng. Kerjanya pun soldernya bareng gantian. Hasilnya beda. Yang satu berjanji, aku tidak akan berbuat kecuali yang bermanfaat.
sound masjid, sound dakwah, sound pengajian, sound ini. Yang satu acak semuanya, lihat hasilnya beda. Padahal ilmunya sama, kurang lebihnya semacam itu. Makanya semua ilmu bisa kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkan ilmu apa yang Anda miliki. Kalau ternyata ilmu Anda tanpa merenung, tanpa menghadirkan ilmu yang dalam seperti yang kami hadirkan, berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ilmu itu tidak akan menjadikan dekat kepada Allah, berarti ilmu sia-sia, seperti tidak punya ilmu. Biarpun katanya pinter, tetap seperti orang bahlul. Kayak tadi, ngerti obat tapi tidak mau minum, ya dikatakan bodoh dia. Maka ayo semuanya, jadikan ilmu Anda adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya ilmu Anda, menjadikan Anda semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u wallahu a'lam bissawab.